Sampai saya sudah katakan kemarin, tidak akan berhenti saya bicara terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan, yaitu penegakan hukum. Kalau memang begitu kepolisian melaksanakan tugasnya, ada penangguhan, dikasih jaminan penangguhan, keren. Selamat siang rekan-rekan awak media, para wartawan. Nah, Kira-kira apa ini bos yang dibawain dari pengadilan? oh, baiklah. Keluar dari pengadilan. Ini terkait dengan kinerja daripada advokat dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persegamenan Nasional, di mana kita membela perkara klien. Sebaiknya biar kakanda saya, Benny Lumenta SHMH, advokat PKN, karena ada beberapa advokat ini, disampaikan dulu kenapa kita ada di sini. Ya, siap. Betul. Terima kasih kepada Ketua Sekjen dan teman-teman sekalian, para awak media. Hari ini tanggal 21 Juni 2023 bertepatan dengan adanya persoalan atau perkara dari inisial W dan S yang sedang berlanjut di Propam dan di Bekasi Selatan. Jadi hari ini kita datang mengecek tentang informasi yang kita dapatkan kemarin tentang penitipan uang jaminan yang dinyatakan oleh. Jadi hal-hal seperti itu adalah merupakan menurut kita itu adalah dalam tanda kutip ya, akal-akalan dari pihak oknum Polsek Bekasi Selatan untuk mengantisipasi atau menutupi kesalahan prosedur sesuai dengan KUHAP. Nah, memang benar di dalam KUHAP pasal 35 bahwa pasal 35 itu memungkinkan untuk pemberian jaminan terhadap tersangka ya, penangguhan penahanan, diberikan jaminan. Tapi itu pun harus dengan prosedur, adanya permohonan dari tersangka yang ditahan itu, dan juga ada tata cara yang diatur dalam KUHAP. Nah, ini semuanya tidak ada. Jadi itu semua itu merupakan akal-akalan ya, dalam tanda kutip ya. Ya, kira-kira seperti itu. Dalam perkara apa itu, Bang? Itu dalam perkara ada pasal 363 yang dimana kita adalah pengacara yang ditunjuk oleh keluarga daripada tersangka, dimana kita pada waktu itu kita datang untuk membela klien kita itu karena keadaan seperti itu sudah tidak memungkinkan lagi menurut polisi, menurut oknum polisi, ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk memakai cara-cara litigasi ya, sehingga kita diminta untuk dibuatkan permohonan pengaduan untuk kita mendampingi klien itu. Tapi akhirnya setelah sampai di sana, kita sudah datang di kantor Polsek itu, kita ditolak, dihalang-halangi oleh oknum Polsek Bekasi Selatan itu, sehingga waktu itu kita katanya mereka sudah memberikan uang sekian puluh juta kepada Polsek dan orang-orang yang lain yang terlibat dalam ini, tapi tidak mendapat mendapat kesimpulan, tidak mencapai keputusan yang baik. Ya, akhirnya kita dipakai oleh klien tersebut, tapi dihalang-halangi. Tapi setelah itu masalahnya tetap berlanjut karena ternyata mereka itu sudah dimintai uang sekitar hampir 100 juta ya, 70-an juta. Itu pun yang di tempat lain kita nggak tahu, yang ada buktinya itu sekitar 70 juta. Yang itu yang kita pertanyakan dengan bukti-bukti barang bukti yang lain, yaitu motor yang ada 3 buah dan juga ada soft gun. Itu sampai sekarang itu akan kita coba telusuri di mana keberadaan itu, karena kan seandainya itu ditahan sebagai barang bukti, itu
sampai sekarang ini tak jelas. Seperti itu. Kalau sampai sekarang ini Bang, perkara udah sampai di mana? Apa udah P21 atau udah Oh iya, didaftarkan di pengadilan? menurut informasi, karena kita belum melihat bukti, katanya sudah P21. Menurut informasi kita belum melihat. Dan itu mereka sudah memberikan titipan uang jaminan di Kepanitraan Bekasi, Pengadilan Bekasi, dan itu sudah kami cek, memang ada. Tapi di situ ada kejanggalan ya, yaitu setelah kita melakukan aksi, mereka langsung mengantisipasi. Itu merupakan salah satu cara mereka untuk menghindar dari predikat dalam tanda kutip disangkakan sebagai pemeras, oknum pemeras ya. Sehingga masih ada cara-cara lain yang mungkin akan kita tempuh untuk mematahkan itu, karena secara material itu tidak benar, karena prosedur penahanan dan penangguhan sementara itu ada tata cara yang diatur yang memungkinkan dia untuk bisa ditangguhkan. Seperti itu. Silakan Pak Ketum untuk. Oke, sebentar dulu, Pak pengacara. Tadi kan disimpulkan di situ di pasal 35 KUHP ya? Iya. Terkait masalah penangguhan, penahanan dan jaminan ya. Oke. Jaminan uang. Itu boleh. Mungkin Tetapi ada prosedur kan? Siap. Ada langkah-langkah yang mesti harus diambilkan gitu. Iya. Tetapi dalam perkara ini ya, Ya. ya tadi kan ada dugaan-dugaan yang tidak tidak sesuai dengan prosedurnya atau bagaimana lah. Ya. Jadi Pak pengacara itu tadi menyampaikan itu bahwa ada kedugaan akal-akalan Ya. seperti itu. Nah tadi kan sudah ketemu dengan pihak panitra. Ya. Nah, gitu. Terus setelah sudah menempuh perjalanan tadi itu diskusi yang tadi dengan pihak panitra, kesimpulannya seperti apa? Iya, kalau melihat memang tadi kita ya proses tetap jalan terus dan kami sudah melihat memang faktanya seperti itu, tapi seperti yang saya sebutkan tadi tidak sesuai dengan prosedur dalam pasal 35 tadi KUHP, karena harus ada permohonan dari pihak tersangka dan keluarga dan jaminannya harus ada tanda terima dan harus diberitahu kepada pimpinan. Ini tidak ada semua, jadi nol, cuma akal-akalan aja dalam tanda kutip. Dan uang itu ada di Ya. pihak panitra? Ya, sudah kami cek tadi ada. Ada. Karena ada tanda terima. Ada tanda terima? Ya, Ada tanda terimanya ya? ada tanda terima. Nanti kita. Oke. Nah, terus kemudian setelah tadi Pak pengacara menyampaikan kepada pihak panitra bahwa ini ada dugaan akal-akalan, bagaimana tanggapan dari panitra? Begini, kita sih tidak mengambil kesimpulan seperti Oke. itu dengan panitra. Kita hanya melihat dan memonitor sambil kita menyelaraskan dengan undang-undang yang ada. Apakah ini dimungkinkan apa tidak? Ternyata kan itu masih perlu kita diskusi dengan ketum dan teman-teman itu. Apa langkah yang akan kita ambil sesudah ini? Karena semua itu menyalahi aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Satu lagi Bang, barang bukti apakah di polsek atau udah diserahkan ke kejaksaan? Nah, itulah. Sampai sekarang ini semuanya masih abu-abu semua. Barang bukti yang tadi, yang 3 motor, yang 1 sih udah dikembalikan kepada si korban yang pertama. Tapi 3 ini korbannya tidak ada. Apa aja itu Pak? Motor 3 Motor 3 dan senjata soft gun. Itu yang entah kemana ya. Pemiliknya? Pemiliknya juga nggak tahu. Itulah sebabnya alasan dari kepolisian itu kita mau kembalikan ke siapa? Mungkin itu ya. Tapi tidak ada lagi pembicaraan ke situ. Itu yang raib, itu yang akan kita pertanyakan sebagai aktivis. Oke. Namun perdamaian sama si korban sudah ada. Mulanya sih sudah ada, cuma ada rentetannya, ya kan? Ada rentetannya. Kita sebagai pemerhati kan melihat bahwa ini perdamaian ini ada embel-embel yang oleh oknum itu menyalahi aturan. Itu yang akan kita soroti dari KBH, dari PKN. Oke. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan lain, mempertegas, memperjelas daripada duduk perkara ini dari Ketua Umum PKN sendiri? Oke, selamat siang untuk para rekan, sahabat kita, rekan kerja. Kami dari pemerhati penegakan hukum dan narapidana serta sosial serta lembaga konsultasi bantuan hukum PKN ada di sini dikarenakan saya selaku ketua umum mengatakan kepada pengacara 2 hari yang lalu, sudah sampai di mana
terkait dengan perkara hukum dari klien kita yang disebutkan tadi, yang berinisial siapa tadi? P dan W, yang adalah proses penegakan hukumnya ditangani oleh Polsek Bekasi Selatan. Begini, ada orang yang ditangkap oleh Polsek Cakung dalam konteks pencuri ini, ya, pencuri ini menyimpan barang curiannya itu di wilayah Polsek Cakung. Ketika barang curian ini yang adalah ada GPS-nya dilacak oleh pemiliknya, ketahuanlah itu di Cakung. Lalu diamankanlah oleh RT RW, sempat terjadi serangan massa. Diteleponlah oleh RT RW Polsek Cakung, lalu diamankan. Pada waktu itu keluarga dari orang yang mengambil motor ini mengenal kita. Dia jajaringan kita, menelepon saya di malam hari, "Bapak, ada peristiwa rame-rame di rumah saya, Polsek Cakung datang karena ada di sini barang yang disimpan dari hasil curian." Lalu kepolisiannya, saya bilang, "Pak, tolong dulu sambungkan." Disambungkanlah saya dengan kepolisian itu, lalu kami bicara, "Pak, TKP-nya di Bekasi Selatan." "Gak apa-apa Pak, kami hanya mengamankan." Dilimpahkanlah ke Bekasi Selatan. Ini yang ditahan ini. Nah, ternyata mereka ada 2 orang. Setelah 2 orang ini dilimpahkan ke sana, berikut motornya ada, kalau nggak salah ada 3, ada shotgun. Mereka berharap ini bisa seperti kata orang awam 86. Nah, ternyata kata kepolisian nggak bisa, paling mengurangi barang bukti. Sini uang 5 juta dikasihlah katanya istri klien kita dikasihlah di kamar dia di mobil 5 juta. Nah, sebelumnya udah minta tolong kepada oknum polisi yang ada di daerah Bogor sana, habis sekitar 15 juta, nggak bisa diurus, uangnya nggak kembali, udah rugi di 15 juta. Dikasih lagi 5 juta di mobil, tapi nggak bisa, hanya menghilangkan shotgun, yang muncul nanti hanya 1 motor, yang 2 motor nggak dinaikkan, hanya 1 motor doang. Nah, jadi gimana? Nggak bisa lagi katanya Pak Damai, Pak. Loh, kalau begitu ya udah didampingi saja. Didampingilah oleh pengacara. Kebetulan di PKN itu, kepengacaraan itu dalam konteks kelembagaan. Yang datang ke PKN itu klien, masyarakat, nggak langsung ke pengacara, langsungnya ke kita dulu, ke manajemen. Setelah kita tanyain perkaranya apa, karena selalu ada pengacara tetap di PKN. Di PKN itu banyak pengacara, tapi pengacara tetap ada sekitar 4 orang. Ditanyain, udah, kalau begitu kita buatlah surat kuasa. Berangkatlah pengacara ke sana, sampai di sana dihalang-halangi oleh penyidik oknum. Ngapain pakai pengacara? Kan kita juga bisa mengeluarkan kamu, katanya. Tiba-tiba dengan syarat harus dibayar 40 juta katanya kalau nggak salah kepada pemilik motor. Motornya dikembalikan, bayar lagi 40 juta. Wah, ini gimana? Terus 20 juta lagi, tambah 5 juta dikasih kepada oknum polisi untuk damai. Baru dianggap selesai, ditunjukin semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Pakai notaris katanya, tapi nggak tahu saya katanya. Lalu saya bilang, loh kok begini? Selain kami adalah advokat, kami juga adalah LSM. Yang legalitas kita dari Kemenkumham berhak mengkritisi sebagai pengaduan, sebagai keterbukaan informasi publik, ya kan, kontrol sosial. Lalu kami menyampaikan hal ini kepada kepolisian, lalu diajukanlah untuk supaya lalu ditanggapi, diproseslah si oknum ini oleh Polres Metro Bekasi Kota. Tetapi dalam pemrosesan itu pun tidak kami lihat ada seperti ada namanya pisau ya, landep. Landep itu tajam kalau orang Batak bilang landep, Jawa landep. Kurang landep ku tengok ini apa ini, kasih propam Polres Metro Bekasi Kota ini. Nggak tahu saya ada apa ini, nggak landep. Sampai terjadi kemarin itu, aduh, ada banyak cerita lah ya terkait dengan ada yang mengatakan nggak ada itu, sementara klien mengatakan ada Pak, saya kasih. Nah, tiba-tiba saya tanya kemarin kasih propam, udah gimana Pak itu Ibu, kepada kasih propam, udah izin Ibu kasih propam, Ibu Rosdiana, Kompol Rosdiana SH. Oh, udah kami proses, sedang berjalan. Lalu ditanyalah sama, saya bilang Pak Bini, berangkat dulu ke Polsek, jumpai Kapolsek. Udah gimana itu? Oh, itu uangnya udah kami kasih ke pengadilan. Yang menjadi hadirnya kami di sini
atas benar nggak uang itu dikasih atau tidak, kok kami nggak tahu. Yang kedua, proses dari KUHAP yang dikatakan bahwa ada jaminan untuk sebuah penangguhan itu memang benar, itu peraturannya, itu sudah merupakan normatifnya sebuah produk hukum. Tapi selama ini ada begitu nggak? Kan begitu nih. Jangan karena dikatakan itu tadinya diduga adalah pemerasan, tiba-tiba diserahkan ke sini. Dan dua oknum polisi itu sampai sekarang belum tahu saya bagaimana prosesnya. Jadi diduga ini sama dengan kasusnya Ferdy Sambo. Kayak dihalang-halangi. Ya jangan sampai. Saya udah katakan kemarin, tidak akan berhenti saya bicara terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan, yaitu penegakan hukum. Kalau memang begitu kepolisian melaksanakan tugasnya, ada penangguhan, dikasih jaminan penangguhan, keren. Tapi saya akan tetap memantau Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Saya punya anggota hampir 1.000 jumlahnya, hampir 1.000 jumlahnya. Saya akan perintahkan anggota, saya akan kasih surat tugas, pantau terus kegiatan kepolisian Metro Bekasi Kota terkait dengan Satlantas, terkait dengan Sat Narkotika, terkait dengan Satreskrim, terkait dengan yang lain-lainnya. Karena kita punya hak, ya. Kita punya hak mengkritisi dan mengawasi dari kemasyarakatan dalam sebuah temuan-temuan kita sampaikan. Karena harus diawasi itu. Dalam pengawasan itu kita santun menyampaikan tujuannya mulia, tidak ada tujuan yang lain. Jadi hadirnya kami di sini untuk memastikan apa yang dikatakan Kapolsek kemarin kepada pengacara, uang yang dikatakan pemerasan itu, nggak ada pemerasan, itu uang untuk penangguhan. Kami tanya klien kami, istrinya, ada nggak? Itu dibilang uang mau diserahkan ke panitia, kagak ada pak. Katanya itu duit harus dikasih biar aman suami saya. Betul. Biar aman suami saya. Tiba-tiba dibilang, nah ini, udahlah kita belajar aja lah dari Ferdy Sambo udah. Kasihan itu si Hendra kan, bintang 1 itu, Pak Hendra itu kan korbannya Ferdy Sambo itu. Ya kan? Korban dalam arti karena dia mungkin cerita atau gimana, atau korsa gimana, nggak tahu lah. Intinya dia terlibat kasus PTDH karena perkaranya Putri Chandra, yang dimana dikatakan ibu digagahi oleh Brigadir J. Itu aja saya kira. Jadi hadirnya kami di sini untuk memastikan benar nggak uang itu, dan tidak apa-apa itu diproses. Tapi minta tolong saya kepada kepolisian, proses juga oknum kepolisian yang memang diduga itu uang tadinya untuk pemerasan. Atau kalau mau kita tanding-tandingan nggak apa-apa, ya. Saya akan amat-amati kinerjanya Polri ini. Unang pola payes ya sendiri kata orang Batak, nggak usah sosok bersih. Kalau bersih boleh, tapi sok bersih jangan, ya. Jangan sok bersih, tapi bersih harus. Zamannya Pak Kombes Pol Endarto, WBK sampai WBD, WK. Itulah, saya kira itu aja. Terima kasih. Cukup ya. Cukup.